Selanjutnya acara yang kelima, Mau'idatul Hasanah dan sekaligus ijazan. Akan tetapi sebelum acara ini dilaksanakan, terlebih dahulu kami umumkan kepada para mutakhirijin, mutakhirijat bahwa donasi yang telah terkumpul dan terekap oleh panitia reuni akbar kelima sampai pada sore hari ini donasi yang terkumpul pada sore hari ini sejumlah 50.003.000 rupiah. Kemudian yang kedua, dipersilakan kepada seluruh panitia untuk membagikan nusah ijazan baik kepada para tamu putra maupun tamu putri, dan selanjutnya kepada seluruh hadirin dan hadirat rahimakumullah dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang sederhana yang telah disajikan dan disiapkan oleh panitia. Terus ini kalau yang takon nek live angsal nomor jalan boten. Nek delok tayangan live angsal jalan boten. Nek delok live streaming live. Tuh, ditanggono riyen ta yang hadirin hadirat rahimakumullah. Tiba saatnya acara yang kelima, yaitu Mau'idatul Hasanah, dan dilanjutkan dengan ijazahan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang mulia Romo Ki Haji Kafabi Mahrus. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bunyai Muslikhah Marzuki,
yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren apa Mbak? Tarbiyatun Nasihin, Kiai Haji Agus Sobih, Kiai Haji Abdul Mun'im, Kiai Haji Yahya, Kiai Haji Abdul Mu'id, beserta kiai yang lain, dan para bunyai, para hadirin hadirat yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fil dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya al-hudur rahimakumullah. Tadi disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Mu'id supaya para santri mengikuti kepada gurunya dan supaya para santri dalam berorganisasi juga mengikuti pada gurunya, yaitu di naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Yang demikian merupakan kewajiban bagi kita semuanya untuk mengikuti guru kita. Ada sebuah syair mengatakan, wa ma yusabih abahu fama zalam. Orang yang tidak menyerupai orang tuanya, maka orang tersebut adalah orang zalim. Jadi kalau orang tua kita itu baik, ini tugas anak adalah menyerupai kepada orang tuanya. Dalam hal ini orang tua terbagi menjadi tiga. Satu, orang yang telah melahirkan kita, dan kedua adalah guru kita. Ini guru ini merupakan khairul aba, sebaik-baiknya orang tua kita. Sebab guru yang mengertikan pada kita tentang kebaikan, tentang keburukan, yang mengantarkan kita mengerti menuju jalan menuju surga, yang mengantarkan kita mengerti untuk menghindar dari kemaksiatan-kemaksiatan yang mengantarkan masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Dan ketiga, orang tua kita adalah mertua kita. Jadi tugas anak adalah tasabuh bihim. Pondok pesantren sudah jelas, mutunya sudah jelas, kualitasnya sudah jelas. Insya Allah santri rizkinya barokah, kehidupannya barokah, zuriyahnya barokah, semuanya insya Allah santri itu serba barokah. Sekarang mengapa ada orang yang sukses dari pesantren, kadang-kadang anaknya tidak dipesantrenkan? Kadang-kadang santri kalau sukses sekali itu kadang-kadang malah anaknya tidak betah di pondok pesantren. Makanya kalau orang jadi jangan sukses-sukses sekali ya, cukup sukses gitu sajalah. Artinya memperhatikan amal soleh, memperhatikan taat, memperhatikan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bekal untuk sesudah mati ini tidak ada lain kecuali amal soleh. Kita supaya introspeksi, kita untuk mengetahui hati kita bagaimana, keras apa tidak, ini bila mana kita menerima laporan atau kejadian-kejadian yang sifatnya spontanitas. Kalau hati kita buruk ketika kita menghadapi suatu hal yang spontanitas, ini kadang-kadang hati kita akan bereaksi ke ucapan kita atau gerakan kita. Kalau orang itu hatinya keras, bila mana menghadapi sesuatu yang diterima, maka ucapannya akan kasar,
dan perilakunya juga akan kasar. Namun bila mana orang hatinya lembut, hatinya lunak, bila mana menghadapi atau menerima kejadian yang spontanitas, dia tenang sosoknya, ya, tenang, tidak terpengaruh, tidak emosi. Nah, salah satu yang demikian itu diantara Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdul Aziz Mansur, ya. Beliau sabar, beliau bijaksana, beliau sangat berjasa sekali bagi Pondok Pesantren Lirboyo. Saya ingat ketika Al-Maghfurullah Kiai Haji Marzuki meninggal dunia, yang setia mendampingi Al-Maghfurullah Kiai Idris Marzuki adalah Kiai Haji Abdul Aziz Mansur. Sampai beliau dulu tinggal di Lirboyo beberapa tahun, baca kitab besar di sana. Setelah Lirboyo bertahan stabil, beliau kembali ke Pacul Guang. Jadi artinya jasa beliau terhadap Pondok Pesantren Lirboyo sangat besar sekali. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazahumullah khairan. Beliau sangat bijak, dan yang aneh, beliau itu asalnya orang yang pondokan melutuk, hanya ngaji saja. Sampai pernah saya tanya kepada seseorang, ya, yang mana beliau kalau ceramah kan enak, yang luwes, bisa diterima oleh kalangan mana saja. Saya pernah tanya, Kiai Abdul Aziz Mansur itu bisa ceramah ketika masih jadi santri apa belum? Maka ada yang tahu menjawabnya, yaitu ketika sudah menjadi kiai. Ketika jadi santri tidak banyak ceramah ke sana kemari. Namun beliau yang sangat luar biasa, ini yang saya kagumi dan perlu kita contoh, ya, perlu kita tiru. Beliau walaupun pandai ceramah, pandai dakwah, namun beliau tetap mengutamakan mulang di pondok pesantren. Sehingga beliau walaupun ceramah ke sana kemari, walaupun banyak kesibukan-kesibukan, namun bila mana urusan pondok, beliau selalu mengutamakan. Ini artinya walaupun orang itu kesibukan apapun, kesibukannya banyak, kesibukannya dimanapun, supaya para santri, para alumni jangan sampai meninggalkan mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Sebab orang yang martabatnya tinggi ini adalah orang yang mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Qala Isa alaihissalam, man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu dan diamalkan serta diajarkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit, dan orang yang demikian derajatnya hanya di bawah Nabi. Para kiai umumnya sangat senang bila mana santrinya mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Umumnya para santri demikian. Tidak terlalu aktif di dunia yang tidak ada hubungan dengan ilmu. Namun supaya mendahulukan taklim, mendahulukan ngopeni santri, ini jangan diabaikan. Ya maaf, sekarang ini terang-terangan kita sulit mencari orang seperti Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdul Aziz Mansur. Beliau alim, beliau alamah, beliau istiqomah, ini sulit. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru
Mudah-mudahan anak turun kita bisa meniru dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Ya rahimakumullah. Jadi hati itu dalam pesantren sangat penting sekali. Santri itu karakternya tidak dendam pada orang lain, tidak sentimen kepada orang lain, tidak punya unek-unek kepada orang lain. Itu ciri khas santri. Ada sebuah cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah didatangi oleh sahabat Abdullah, dan sahabat Abdullah ini mempunyai orang tua namanya Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafik. Bapaknya orang tokoh munafik, bahkan pimpinan munafik, namun anaknya sahabat yang soleh. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafik, Ra'isul Munafik ini meninggal dunia, maka anaknya yang namanya Abdullah sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta ules, untuk minta pakaian atau komis Kanjeng Nabi, untuk mengulesi, untuk mengafani bapaknya yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafik. Oleh Kanjeng Nabi diberi. Mengapa Kanjeng Nabi memberi? Komis diberikan kepada Ra'isul Munafikin, padahal dia menyakiti Kanjeng Nabi, dia menyakiti keluarga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafik ini pernah berbuat baik pada paman Kanjeng Nabi, yaitu sahabat Ja'far, yang mana ketika itu sahabat Ja'far tidak punya pakaian, lantas diberi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafik, diberi pakaian. Maka kebaikan orang munafik ini oleh Kanjeng Nabi dibalas. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau disakiti, namun beliau membaiki kepada orang lain, sehingga kepada orang munafik atau orang kafir pun Kanjeng Nabi membaiki. Ini sesuai dengan al-muhsin man aksana ila man asa. Orang yang baik adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek atau berbuat buruk. Inilah karakter santri, akhlak yang mulia. Dan juga Abdullah, putranya Abdullah bin Ubay, minta supaya Kanjeng Nabi mensolati bapaknya yang namanya Abdullah bin Ubay. Kanjeng Nabi akan menyolati. Ketika Kanjeng Nabi akan menyolati, maka oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu dicegah, jangan ya Rasulullah, fa innahu munafikun, fa innahu kafirun, jangan disolati, sebab Abdullah bin Ubay adalah orang munafik, orang kafir. Namun pada waktu itu belum ada larangan menyolati orang kafir. Rasulullah akan menyolati, lantas diungkaplah kejelekan-kejelekan Abdullah bin Ubay oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Dia pernah menyakiti Kanjeng Nabi, pernah menyakiti keluarga Kanjeng Nabi, bahkan tidak tanggung-tanggung. Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafik ini termasuk aktor intelektual memunculkan hadisul ifki, yaitu memfitnah Siti Aisyah serong. Sehingga dengan hadisul ifki halaka man halaka minal muslimin. Dengan kejadian hadisul ifki ada sahabat yang soleh sehingga luntur kesolehannya, seperti Hasan bin Thabit dan lain-lain. Sehingga dengan kejadian hadisul ifki, sesama orang Islam akan konflik.
sesama kabilah akan konflik, namun diredam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi dilapori oleh sahabat Umar tentang kejelekan-kejelekan Abdullah bin Ubay al-Munafik, Kanjeng Nabi hanya senyum. Kanjeng Nabi hanya senyum, tidak marah, tidak emosi, dan tidak keluar kata-kata yang kotor. Ini ya dulu ala sofai qalbihi. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu hatinya sangat bersih. Jadi artinya kalau orang hatinya bersih, mensikapi suatu perkara dengan tenang, dengan sabar. Jalhudur rahimakumullah. Jadi artinya kebaikan itu menyangkut dua perkara, satu zahir dan batin itu lebih penting. Dan juga orang sukses ini kebanyakan tidak lepas dari tiga unsur. Orang sukses ini kebanyakan tidak lepas dari unsur. Ada kalanya orang sukses itu berawal, dia orang yang masakot, dia orang yang rekoso, orang yang kangelan. Allah mengatakan innamal usri yusra, innamal usri yusra. Nanti kembali lagi. Nah, ketika Kanjeng Nabi itu disuruh menyolati, Kanjeng Nabi dilapori tentang kejelekan Abdullah bin Ubay oleh sahabat Umar, Kanjeng Nabi yang senyum, Kanjeng Nabi terpaksa nyolati. Kanjeng Nabi tetap menyolati sebab pada waktu itu belum ada larangan sholat. Lantas ketika Kanjeng Nabi mau nyolati, turunlah ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Dan sampai kau menyolati salah satu orang kafir selama-lamanya. Nah, sehingga sering apa yang diutarakan oleh sahabat Umar itu sesuai dengan wahyu, lantas wahyu turun. Seperti halnya pada waktu itu sahabat sowan ke istri-istri Kanjeng Nabi. Pada waktu itu belum turun ayat hijab. Lantas sahabat Umar menyampaikan datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, orang yang sowan kepada ummahatil mukminin ini kadang-kadang ada orang yang baik, kadang-kadang ada orang yang buruk. Nah, supaya istri-istri panjenengan bila mana menemui tamu laki-laki supaya pakai hijab. Lantas turun ayatlah ayat hijabnya. Sehingga dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana ada nabi setelah saya, maka Umarlah yang menjadi nabi. Namun kadang-kadang sekarang zaman modern ya, kalau bunyai nemoni santri kadang tidak ada hijab-hijaban ya. Ya hudur rahimakumullah. Jadi orang sukses itu ada kalanya orang yang masakot, awalnya kangelan. Allah mengatakan innamal usri yusra, innamal usri yusra, ya diulang-ulang. Kedua, orang sukses itu ada kalanya melaksanakan hijrah. Islam setelah berkembang ya, itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah min Makkah ila Madinah. Setelah itu Islam berkembang. Dan sahabat Ansar radhiyallahu anhum, kata Rasul, itu bimanzilati milhi. Setelah Islam berkembang, sahabat Ansar itu laksanakan garam. Garam itu sedikit. Binisbat zaman dahulu, orang-orang yang masuk Islam dari negara-negara yang lain banyak, jumlah Ansar itu sedikit. Namun orang Ansar bimanzilatil milhi, orang Ansar itu laksanakan garam. Kadang ada orang yang berpolitik ya, itu seperti garam tidak ketara, senyap-senyap ya. Seperti halnya yang sering disampaikan oleh Al-Maghfurullah Ki Abdul Aziz,
bahwasannya beliau mendapatkan kata-kata yang demikian, yaitu dari Al-Maghfurullah Kiai Abdul Karim. Ini falsafah yang sangat luar biasa. Santri supaya bisa menjadi paku. Paku itu tidak ketara. Paku kalau ketara kan malah tidak rapat. Paku itu kan ditutui. Jadi kalau santri itu biasa ya, ditutui, disengiti oleh orang lain, namun dia sabar, dia ridho. Hal yang demikian tidak bisa dihindarkan. Sebab al-ulama warasatul anbiya, adapun para nabi semenjak Nabi Adam dan seterusnya, pasti ada yang menyakiti, pasti ada yang musuhi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga Imam Suyuti mengatakan orang bisa dikatakan benar-benar orang alim itu bila mana dia sudah ada yang menyakiti dan dia sabar, dia ridho. Jadi artinya bagi para alumni ketika berjuang di rumah jangan berharap tidak ada yang memusuhi. Pasti ada yang memusuhi. Dan musuh yang paling berat, maaf, itu biasanya keluarganya. Musuh yang paling berat adalah biasanya keluarganya. Suri Kanjeng Nabi dimusuhi oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi Musa dimusuhi oleh Qarun. Ini Qarun masih keluarga dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Nuh dengan Kan'annya, dengan istrinya. Jadi musuh yang berat adalah kadang faktor keluarga. Dan yang diuntungkan itu sebenarnya yang dimusuhi, bukan yang memusuhi itu. Orang dimusuhi asal sabar, asal itu dapat pahala. Orang yang memusuhi tidak akan bisa merubah apa-apa. Sebab itu takdir Allah. Orang yang memusuhi itu hanya dapat dosa. Maka ketika ada santri sowan kepada kiai, lapor demikian saya dimusuhi oleh masyarakat ini, apa jawab kiainya? Untung kamu yang tidak memusuhi. Untung kamu yang tidak memusuhi. Kalau orang dimusuhi masih enak, dia sabar, dia ridho dapat pahala. Namun yang memusuhi itu ala khotorin azim, dia dalam kekhawatiran yang besar, kekhawatiran yang sangat. Jadi orang sukses itu ada kalanya kangelan ya. Baik orang pengusaha atau orang pejabat atau orang akademis atau orang alim, itu kebanyakan awalnya kangelan. Kedua, orang sukses itu melakukan hijrah. Kalau kita amati orang-orang yang sukses ya, seperti Lirboyo Al-Maghfurullah Kiai Abdul Karim, itu asli dari Magelang. Begitupun Pacul Guang ya, Kiai siapa yang pertama? Kiai Alwi ya, Kiai Anwar, itu juga bukan, itu dari Solo. Juga Al-Maghfurullah Kiai Hasim Asari bukan dari Tebu Ireng. Jadi orang-orang yang sukses itu kebanyakan itu faktor hijrah. Ini mungkin secara falsafahnya ya, kalau orang hijrah itu kan mau sungguh-sungguh. Bahkan orang ngaji itu kalau ingin berhasil harus mondok. Kalau tidak mondok sulit akan berhasil. Maaf, walaupun anak kiai itu, orang tidak mondok, dan mondok itu secara psikologis ya, ini hasilnya akan lain. Kalau orang tidak mondok, ini biasanya manja, biasanya ingin dihormati ya, bila mana anak kiai. Namun kalau orang mondok biasanya sudah biasa disengiti oleh orang lain, ditabrak oleh orang lain, sehingga mentalnya lebih tabah. Dan ketika orang sukses, ini adalah faktor orang tuanya. Orang tuanya menghadap kepada Allah,
orang tuanya riyadhah dan mendidik. Kiai-kiai dahulu itu saya sendiri kagum ya. Apa rahasianya? Orang sukses itu kebanyakan atas-atasnya itu orang yang menghadap kepada Allah. Fafil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anas kal ma'adin. Manusia itu laksanakan tambang. Tambang itu bila mana baik, yang muncul dari tambang adalah baik. Jadi manusia itu dzurriatan thayyibah ini ada hubungannya dengan faktor kedua orang tuanya. Maka disinilah kita harus memperbaiki diri kita. Ya, semoga dengan demikian mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi dzurriatan thayyibah, amin ya rabbal alamin. Apa yang dilakukan manusia, dia datang ke pengajian, dia datang ke masjid, dia mahabbah kepada ulama, ini dicatat oleh malaikat, dan orang-orang yang demikian besok oleh Allah akan diberi dzurriatan thayyibah. Qala ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya alhamdulillah. Agama prinsipnya, ajaran agama itu dua ya. Satu, darul mafasid atau daf'ul mafasid. Agama tidak ada kompromi dengan mafsadah-mafsadah minal munkarat dan lain-lain. Dan ajaran agama yaitu jalbul masalih atau idkhalul masalih, mendatangkan kebaikan. Mana yang baik munggu syarak itu baik, dan mana yang buruk munggu syarak itu buruk, maka agama tidak ada komprominya. Sebab barang buruk atau mungkar-mungkar ini bila mana dibiarkan, maka bila mana azab Allah itu turun, ini akan merusak infrastruktur dan akan mengenai kepada siapa saja. Sehingga orang Islam itu ciri khasnya tidak ada kompromi terhadap barang mungkar. Agama adalah mengajarkan kebaikan-kebaikan dan tidak kompromi dengan mafsadah atau mafasid atau mungkarat. Kata Imam Ghazali rahimahullah, orang beribadah, misalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah menjadikan manusia dan jin ini untuk beribadah, dan ibadah itu harus dengan ilmu. Dan ibadah itu maknanya luas ya. Bentuk-bentuk ibadah itu maknanya luas. Orang ke sawah diniati ibadah merupakan ibadah. Disinilah pentingnya niat, yaitu niatul hasanah. Dan ibadah qiraatul Quran atau sholat atau zikir, ini tujuannya litasfiyatil qulub, tujuannya untuk membersihkan hati. Bila mana orang wiridnya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, ibadahnya luar biasa, bila mana hatinya tidak bersih, maka ibadahnya kurang bernilai. Atau bila mana orang itu ibadahnya bernilai, berkualitas, maka hatinya akan bersih. Dan dengan hati bersih akan memunculkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah inilah merupakan visi dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sangat penting sekali. Akhlakul karimah itu maknanya luas. Orang tawadhu itu akhlakul karimah, orang memaafkan akhlakul karimah, orang menolong akhlakul karimah, maknanya luas sekali.
Dan orang walaupun ilmunya tinggi, bila mana tidak diiringi dengan akhlakul karimah, maka orang tersebut akan sulit diterima di tengah-tengah masyarakat. Bahkan walaupun orang memiliki apapun, bila mana tidak berakhlakul karimah, bila mana muamalah dusta, berjanji dusta, maka dia akan sulit diterima di tengah-tengah masyarakat. Bahkan membina keluarga pun harus dengan akhlakul karimah. Bila mana keluarga dibina tanpa akhlakul karimah, maka keharmonisan akan pudar. Qala ta'ala wa'asiruhunna bil ma'ruf. Ini khitab kepada azwaj, namun maknanya juga khitab diperuntukkan bagi istri supaya mempergauli terhadap suami dengan pergaulan yang baik, yang harmonis, yang berakhlak karimah. Jadi kita bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, kita bisa diterima di tengah-tengah keluarga, itu harus dengan akhlakul karimah. Adapun akhlakul karimah yang bernilai, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bila mana dilakukan secara ikhlas lillahi ta'ala. Sebab bila mana dilakukan tidak lillahi ta'ala, tidak ada artinya. Contoh, ada orang yang akhlaknya baik, maaf di sekitar kerajaan atau keraton, namun bukan karena Allah. Bila mana bukan karena Allah, tidak ada artinya. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan kullu amalin habaun ilal ikhlas. Amal itu semuanya tidak ada nilainya, tidak ada artinya kecuali dilaksanakan dengan ikhlas. Bahkan orang sufi mengatakan, kalam sufi mengatakan kullu shay'in la li ajlillah fahuwa maksiat. Segala sesuatu bila mana dilakukan bukan karena Allah, maka itu merupakan kemaksiatan. Seperti riya. Bahkan Imam Ghazali itu dalam Ihya-nya mengatakan riya itu dosanya lebih dahsyat daripada ngerasani orang 30 tahun. Sehingga riya itu maksudnya kan sirkul khafi. Dia beribadah namun tujuannya bukan Allah, namun tujuannya orang lain. Ini kan sirkul khafi. Dan dengan ahlul karimah, karena Allah ini supaya memunculkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ilmunya luas, akhlaknya baik. Bila mana tidak ada mahabbah kepada Allah, ini tidak ada artinya. Di ajaran agama itu endingnya, ya, puncaknya supaya orang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pada waktu itu banyak orang yang mengatakan ini uhibbullah. Namun kata Allah, katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang mengaku mencintai Allah. Bila mana kamu mencintai Allah supaya kamu mengikuti sunnah-sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana orang cinta kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka orang tersebut akan dicintai oleh Allah. Dan orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, tidak diragukan. Kalau orang dicintai oleh Allah, kalau orang diampuni oleh Allah, tidak diragukan orang tersebut akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Di Al-Muhim yang Al-Mu'tabar yang dibilang-bilang itu orang mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tiap orang bisa mengatakan ini uhibbullah, namun untuk mendapatkan mahabbah dari Allah ini yang sulit. Sebab harus dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu tidak mungkin. Itulah yang kami sampaikan, dan juga saya akan menyampaikan 3 perkara ya. Supaya para santri ini memperhatikan
amanahnya. Ilmu sebagai amanah, ilmu dibuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat Almarhumlah Kiai Haji Abdul Aziz Mansur, beliau sering ya kalau ceramah, beliau mengatakan ketika beliau akan mukim di Pacul Guang, datang ke orang tua saya Almarhumlah Kiai Haji Makrus Ali, minta ijazah biar sugih. Maka oleh orang tua saya malah dibentak, malah disentak. Ini artinya kalau orang mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, insya Allah rizkinya barokah. Santri jangan takut rizkinya bagaimana. Insya Allah kalau santri itu mulang mengamalkan ilmu, Allah tidak ridho bila mana hamba yang demikian hidupnya masyaqat. Jadi dengan ilmu ini merupakan amanah supaya diamalkan, diajarkan. Kedua adalah asidku yang jujur. A katakan A, B katakan B. Dan ketiga adalah al-wafa bil ahad, menepati janji. Kata Imam Ghazali rahimahullah, bila mana orang memiliki tiga perkara, amanah, asidku, wal wafa bil ahad, maka orang akan condong muamalah kepada orang tersebut ya. Jadi masalah ekonomi itu gampang kalau orang itu memenuhi tiga syarat ini saja. Kadang ada orang yang bermodal dengkul itu sukses dalam ekonomi sebab punya amanah, punya wafa bil ahad, punya asidku. Itulah yang saya sampaikan, dan ini kami akan mengijazahkan Hifdzul Jausannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Halim ya Azim ya Qadim ya Karim ya Muqim ya Alim. Subhanaka la ilaha illa antal al-ghazu khalisna minan nar ya Rabb. Ajastukum Hifdzul Jausan kama jasani sahi walidi khusali qabilna. Dan kedua adalah Fatihah yang dibaca 41 kali itu li qada'il hajat. Ya terang-terangan dulu orang tua saya anaknya itu dolan-dolan, lantas orang tua saya ditemui oleh seseorang. Setelah itu orangnya menghilang, itu supaya dibacakan Fatihah 41 kali, dibaca ba'da sunnah maghrib, yang mandi yang membaca ibunya, terus anaknya minggat mondok tuh. Dan juga baca sholawat ya, saya dari orang tua saya Almarhumlah Kiai Haji Makrus Ali, dari Almarhumlah Kiai Haji Abdul Karim, yaitu baca sholawat ya, sallallahu ala Muhammad dibaca 1000, kalau malam Jum'ah dibaca 10.000. Tentu fadilahnya sholawat banyak ya. Insya Allah kalau orang ahli baca sholawat doanya mustajab. Orang ahli sholawat insya Allah oleh Allah segala hajatnya dijabai oleh Allah. Orang ahli sholawat insya Allah oleh Allah diberi zuriyat yang thayyibah. Saya pernah datang ke seseorang, nah orangnya ini anaknya sukses-sukses, dia bawa tasbih. Terus saya tanya, Pak yang dibaca apa? Jawabnya dibaca sallallahu ala Muhammad. Sampai dia membaca satu hari 12.000 dulu. Jadi kalau malam Jumat dibaca 10.000. Dan juga kalau kita punya hajat ya, bisa sholat nariyah dibaca 4.444, itu fadilahnya rizki dan lain-lain. Atau pada sholat maghrib, pada sholat maktubah 11 kali. Dan bila mana kita takut
kita genting, kita banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, wirdu salaf 450. Jadi zikir itu banyak ya. Afdal zikir la ilaha illallah. La ilallah dibaca tentu, la haula wala quwata illa billah dibaca tentu, istighfar dibaca tentu ya. Kemarin saya di Brebes, saya ketemu dengan orang Brebes, anaknya itu dipondokkan semuanya sehingga anaknya jadi kiai. Saya tanya, apa sebabnya anaknya dipondokkan padahal dia bukan alumni Lirboyo? Jawabnya, saya dijawab satu, santri itu akhlaknya baik, santri itu sopan. Sebab dia pernah bertemu dengan santri, santri itu ucapannya sopan, kelakuannya sopan, akhlakul karimah. Ini dakwah bil hal. Terus juga anaknya dipondokkan ke Lirboyo, semuanya dipondokkan ke Lirboyo, entah 9 entah berapa jadi kiai semuanya sekarang. Beliau ketika di Lirboyo, beliau mendengar Al-Mahfurlah Kiai Marzuki Dahlan. Kiai Marzuki itu memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Saya ingat ketika kecil ya, Kiai Marzuki pada subhi itu banyak sekali membaca la haula wala quwata illa billah. Saya itu ditanya Al-Mahfurlah Kiai Marzuki tersebut, berhubung santri berhubung orang desa kan wani biasanya ya, takon sing jeru-jeru kepada kiainya. Yang takon berani jeru-jeru itu kan orang Arabi itu. Jadi orang desa kan berani takon yang dalam-dalam. Yai, kenapa yang dibaca banyak inggih menika la haula wala quwata illa billah? Jawab Al-Mahfurlah Kiai Haji Marzuki Dahlan, beliau menjawabnya, saya dititipi santri banyak oleh wali murid ya, santri Lirboyo ribuan. Saya tidak mempunyai kekuatan apa-apa, saya tidak mempunyai daya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga saya pasahkan kepada Allah dengan mengucap, membaca, memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Makanya Lirboyo itu pada waktu zaman kesuksesan Lirboyo, sukses Lirboyo itu tidak lepas jasa Al-Mahfurlah Kiai Marzuki Dahlan dan Kiai Makhrus Ali. Jasa beliau sangat besar sekali. Ini katanya pandainya Al-Mahfurlah Kiai Abdul Karim, yang mana ini ada pembagian tugas, seolah-olah pembagian tugas. Kalau orang tua saya Al-Mahfurlah Kiai Makhrus Ali ini banyak dakwahnya di luar, pengajian-pengajian sampai menjadi Rais PBNU 27 tahun, ke dakwah ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan lain-lain. Adapun Al-Mahfurlah Kiai Marzuki Dahlan ini sangat istiqomah, ngaji sangat istiqomah, tidak pernah pergi-pergi. Saya ingat dulu makyamnya itu isi dari Al-Mahfurlah Kiai Marzuki, sama manggilnya makyam. Itu bila mana bepergian dengan mak saya, dengan ibu saya, terus orang tua saya. Sebab Al-Mahfurlah Kiai Marzuki itu tidak pernah pergi kemana-mana kecuali ke kuburan ya. Kecuali ke kuburan biasanya malam Jumat itu. Coba sekarang siapa isi yang kuat ya? Tidak pernah kemana-mana, pergi-pergi ke kuburan. Itu Al-Mahfurlah Kiai Marzuki. Dan juga misalkan saja orang tua saya, maaf, di luar wibawanya besar, namun ketika di pesantren Lirboyo di santri itu yang sangat besar sekali wibawanya adalah Al-Mahfurlah Kiai Marzuki. Jadi di luar itu orang mondokkan anak karena melihat orang tua saya, namun ketika di dalam itu yang ngopeni istiqomah, yang telaten itu Al-Mahfurlah Kiai Marzuki. Sehingga kalau Kiai Marzuki itu lewat, saya ingat ya, santri itu lari semuanya, semuanya takut, santri lari. Itu Al-Mahfurlah Kiai Marzuki.
sampai sayang beliau. Ini yang ada mungkin hanya di Lirboyo ya. Kalau santri itu melanggar, itu tidak tanggung-tanggung dikerujuk banyu peceren. Namun jangan disalahpahami, itu bukan peceren najis, sebab peceren warung ya, sisa-sisa makanan, namun kan bau tidak najis. Ketika ada yang menegur kiai, kok begini Kiai Marzuki, jawab Kiai Marzuki, saya welas dengan santri tersebut melakukan kemaksiatan sehingga ben kapok itu bagaimana, yaitu digundul dan dikerujuk dengan banyu comberan. Itu narbiah beliau terhadap santri demikian. Saya juga ingat ketika Al-Mahfurullah Kiai Marzuki meninggal dunia, Kiai Abdul Aziz Mansur rahimahullah dan Kiai Idris Mansur rahimahullah, beliau itu ngopeni santri juga telaten begini demikian. Sampai santri didedepi ya. Didedepi itu kalau santri keluar suruh pulang, itu telaten beliau. Jadi artinya orang ngopeni santri harus telaten ya. Harus memandang dengan santri dengan ainur rahmah, dengan kasih sayang. Santri tidak bisa dikeras. Wafid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Kanjeng Nabi saja oleh Allah diutus untuk tawaduk kepada pengikutnya, apalagi kita terhadap santri. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu keras ya Muhammad, maka orang di sekitarmu akan bubar. Jadi kalau orang ngurusi santri dengan keras yang tidak karuan, maka santri akan bubar. Namun orang itu lunak dan tidak, ini sebab dapat rahmat Allah. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Kalau orang dapat rahmat Allah, maka insya Allah sosoknya seseorang itu lemah lembut. Mari kita tutup dengan doa. Yang saya mohon maaf kurang lebihnya. La hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Marhati abainah Abdul Kiai Haji Abdul Aziz Mansur. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sad wa tarfauna biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aslih dzata baina wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minadz zulumati ila nur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah 'alal kulli hal wa na'udzubika min khalil nar. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika man siwak. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun wa antal musta'an wa laikal balagh wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin wa bisalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innaka jami'un nasil yaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma barik fi hadzal ma'ad waj'al hadzal ma'ad ma'atan nafi'a mubarakah. Allahumma ij'alna wa man sakana wa man takhala fi hadzal ma'had min ibadika sholihin wa min ulama'ikal amilin waqsurna wa yawm fi zumrati ibadika sholihin tahta samfil jannah. Allahumma faqihna wa Allahumma arham ummah. Allahumma rzuqna ya Allah quluban nafi'ah quluban khasiyatan mustajabah wa husnal khatimah wa murafaqatal anbiya wa syafa'atar rasulillah sallallahu
wal jannah ya Allah. Ya Rabbana inna a'tayna thawabaha minal Fatihah Nabiyal Mustafa Husan al-Maflaki Abdul Aziz Mansur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alni jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alni jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alni jannata ma'wahum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa alihi irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma nawwir quburahum. Allahumma wasi' quburahum. Allahumma arfa' darajatin fil jannah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad ya Muhammad ya Nabi rahmah. Inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatina hadhihi tuqdulana. Allahumma fasafi fina wasafina fi anfusina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna syafa'atihim wa barakatihim wa karamati wajhatahum wa asraf alumahum wa barahum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madah si'al. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajman. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Taqabbalallahu minna wa minkum bisil Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ila akhirih. Itu saya dari orang tua saya, dari kayak Abdul Wahab Hasbullah ya, itu liqada'il hajat, hajat apa saja. Dan sallallahu rabbuna ala nuril mubin ya, kata al-mahfulah Kiai Idris Marzuki dari Kiai Ma'ruf Dunglu, itu untuk ngubani santri. Terus juga yang kami sampaikan pula al-mahfulah Kiai Abdul Aziz Mansur, itu dengan Pondok Lirboyo sangat peduli sekali ya, yang mana beliau termasuk ketua Himasal ya. Dan juga beliau ketika rapat pembina itu selalu hadir. Lirboyo itu ada pembina BPK, jadi segala yang terjadi di Lirboyo itu dimusyawarahkan oleh Al-Mahfulah Kiai Abdul Aziz. Itu sangat peduli sekali dengan rapat pembina, walaupun sibuknya kayak apapun, bila mana rapat pembina itu beliau selalu mengutamakan rapat pembina. Sekian, ihdinas shiratal mustaqim. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.